Etika dalam organisasi merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal tersebut terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, peran individu itu sangat penting karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sebenarnya dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai macam permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahannya secara moral dan etika dapat diterima, ada juga yang tidak. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi, yang diantaranya karena etika itu berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua itu karena etika memberikan prinsip yang kokoh dalam perilaku manusia itu sendiri di dalam organisasinya. Yang ketiga karena adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensi, baik bersifat norma moral maupun etika, sehingga perlu dianalisa ulang dan dikaji. Yang ketiga karena pentingnya etika dalam era modern, agar dapat diingat bahwa etika itu menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dalam kehidupan sosial dengan keyakinan yang sama dalam pandangan hidup maupun sosial. Bila ditinjau dari pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, etika politik dan pemerintahan itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggapan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Adapun beberapa karakteristik organisasi yang ideal atau birokrasi menurut Max Weber yang sudah umum diketahui, yang diantaranya adalah spesialisasi atau pembagian pekerjaan, tingkatan berjenjang atau biasa kita sebut sebagai hierarki, dan juga berdasarkan aturan dan prosedur kerjanya. Menurut Robbins and Judge, mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Di sisi lain, aspek-aspek tingkah laku ini dalam suatu organisasi terangkum dalam perilaku organisasi. Rangkuman yang menyeluruh bahwa perilaku organisasi merupakan cara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Etika pemerintahan merupakan ajaran-ajaran untuk berperilaku yang baik dan yang benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Menurut Sumaryadi, beliau mengatakan bahwa etika pemerintahan itu mengacu pada kode etik profesional, khusus bagi mereka yang bekerja untuk pemerintahan. Etika selalu bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena di samping kedudukannya sebagai landasan filosofis, etika juga sebagai pemberi arah untuk membimbing perilaku seseorang. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti penyuapan, korupsi politik, korupsi polisi, etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka, dan etika hukum. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan itu ada dua. Yang pertama sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, tutunan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua itu sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan itu sudah baik atau tidak. Pada hakikatnya, etika pemerintahan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan bermasyarakat serta berasal dari adat kebiasaan dan sejenisnya. Sehingga pemerintahan sebagai alat kelengkap sebuah organisasi modern mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat merealisasikan cita-cita negara. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber definisi peraturan perundang-undangan,
melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika pemerintahan menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan asas legalitas, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, dan tidak bertentangan dengannya. Al-Ghazali merupakan seorang penulis dan filsuf muslim abad pertengahan yang memiliki corak pemikiran dan pemahaman yang sinergis dan relevan dengan agama sebagai sumber etika pemerintahan. Konsepsi etika pemerintahan menurut Al-Ghazali itu menjadi sebuah teori sistem pemerintahan yang berisikan tentang masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Dari unsur budaya yang menentukan pembentukan budaya menjadi unsur kekuasaan politik dan kekuatan politik. Dalam konteks pemerintahan sebagai salah satu organisasi politik dan kekuasaan menjadi yang paling kompleks di zaman modern ini, karena secara teoritis memiliki kontribusi yang tinggi untuk membentuk suatu budaya. Pola perilaku hasil interaksi yang turun-temurun menjadi suatu kebiasaan baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat banyak. Melihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan masyarakat atas barang dan jasa maupun pelayanan administrasi yang tersedia oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik ini juga memiliki etika yang antara lain itu ada etika bernegara, etika dalam berorganisasi, dan etika dalam bermasyarakat, serta etika sesama pegawai negeri sipil. Pelayanan publik itu diibaratkan sebagai suatu proses di mana ada seseorang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik itu memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Nah, aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kode etik yang dijadikan landasan etis yang berlaku bagi setiap aparatur pemerintahan, di mana kode etik tersebut dapat tercermin dari Pancaprasetya Kolpri yang tertuang di dalam, dan berikut adalah isinya. Etika jabatan merupakan norma-norma, nilai-nilai, ketentuan, serta standar-standar yang mengatur perilaku moral pada aparatur dan pejabat publik. Dalam etika jabatan maupun kode etik tertuang ajaran-ajaran moral dan asas-asas perkelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melaksanakan tindakan jabatannya. Dimensi-dimensi kinerja pada aspek sikap dan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dapat terwujud antara lain dengan penerapan nilai-nilai maupun norma-norma yang terkandung dalam etika jabatan, yaitu patuh pada ajaran agama, patuh pada sumpah janji, patuh pada peraturan perundang-undangan, perilaku sebagai patron bawahan dan masyarakat selalu bersikap sebagai penerang masyarakat, bersikap sebagai integrator sosial, berkata jujur, berwatak sebagai pelayan, dan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penerapan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam etika jabatan akan menciptakan kondisi moral di dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatan seperti kerjasama, kesetiaan, inisiatif, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya, yang merupakan dimensi kinerja pada aspek perilaku. Adapun tujuan etika pemerintahan berlandaskan dari beberapa undang-undang yang akan saya lampirkan di slide berikut. Dalam etika jabatan atau kode etik tertuang ajaran-ajaran moral dan asas-asas perkelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melaksanakan tindakan jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Namun ironisnya, pelayanan publik masih memiliki banyak sekali kelemahan bila dilihat dari pola penyelenggaraannya, di mana masih sangat sekali sukar diakses, masih belum informatif, belum bersedia mendengar aspirasi masyarakat, belum responsif, tidak efisien, dan memiliki birokrasi yang sangat bertele-tele. Adapun juga sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik juga masih belum memiliki profesionalisme, kompetensi, empati, dan tidak memiliki etika yang memadai. Maka dari itu,
Etika jabatan menetapkan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan jabatannya, karena etika merupakan suatu ilmu kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila mana masih ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Sekian dan terima kasih.